Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi kepada Bu Mukhayarotin Niswati Rodiatul Jawahariyah, SPD MPD selaku dosen literasi digital 060. Kali ini pada kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kalau memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari saya, Calvin Novel Divandani dengan NIM terakhir 023. Saya Indah Mujulestari dengan NIM akhir 014. Saya Adriano Firmansyah dengan NIM akhir 027. Saya Muhammad Rafi Firmansyah dengan NIM akhir 033. Baik, langsung ke materi. Persepsi publik terhadap penggunaan media sosial di abad 21. Di abad ke-21, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi publik terhadap penggunaan media sosial di abad ke-21. Dengan menggunakan teknologi kuesioner, penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai kelompok masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai pandangan mereka terhadap media sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Kami telah menerima 32 respon mengenai survei pengisian kuesioner dengan judul Persepsi Publik Terhadap Penggunaan Media Sosial di Abad 21. Data yang kami terima dari pengisi kuesioner tersebut, mereka berusia antara 19 sampai 25 tahun. Sebagian dari pelajar atau mahasiswa. Berikut adalah grafik diagramnya. Terlihat bahwa yang laki-laki lebih dominan daripada yang perempuan, yaitu sekitar 64,54% dengan perempuannya 35,54%. Status yang bekerja sebesar 22,6% dan yang pelajar adalah 77,4%. Dan terlihat umur seperti diagram di sebelah kanan bawah. Dan next, pertanyaan 1. Seberapa penting menggunakan media sosial dalam kehidupan Anda? Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 32 responden, pentingnya penggunaan media sosial dalam kehidupan mereka adalah hasilnya. 1. Besar responden yaitu 27 orang merasa bahwa penggunaan media sosial sangat penting dalam kehidupan mereka. 2. Netral, sebanyak 3 responden merasa netral terhadap pentingnya penggunaan media sosial dalam kehidupan mereka. 3. Tidak penting, hanya 1 responden yang penggunaan media sosial tidak penting dalam kehidupan mereka. Yang B, pertanyaan 2. Seberapa sering Anda menggunakan media sosial dalam sehari? Berdasarkan hasil survei yang ditunjukkan dalam grafik di atas mengenai frekuensi penggunaan media sosial dalam sehari oleh 32 responden dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut. 1. 5 jam atau lebih. Responden yang menggunakan media sosial selama 5 jam atau lebih dalam sehari adalah yang tertinggi, yaitu sekitar 14 orang atau 40% dari 100%. 3-4 jam sebanyak 11 responden atau 34% menggunakan media sosial selama 3-4 jam dalam sehari. Yang ketiga, 1-2 jam sebanyak 4 responden atau 12% melaporkan penggunaan media sosial selama 1-2 jam dalam sehari. Yang keempat, kurang dari 1 jam. Hanya 2 responden atau 6% yang menggunakan media sosial kurang dari
1 jam. Selanjutnya akan dilanjutkan Pertanyaan 3. Berdasarkan hasil survei yang ditunjukkan dalam grafik di atas mengenai platform media sosial yang paling sering digunakan oleh 32 responden dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut. 1. WhatsApp. Platform media sosial yang paling sering digunakan oleh responden adalah WhatsApp dengan 16 responden, 50% memilihnya. 2. Instagram. Sebanyak 7 responden, 22% memilih Instagram sebagai platform yang paling sering mereka gunakan. 3. TikTok. TikTok digunakan oleh 6 responden, 19%. 4. Facebook. Facebook hanya digunakan oleh 2 responden, 6%. Pertanyaan 4. Berdasarkan hasil survei yang ditunjukkan dalam grafik di atas, dapat disimpulkan beberapa poin utama mengenai tujuan penggunaan media sosial oleh responden. 1. Mendapatkan berita atau informasi. Jumlah responden yang menggunakan media sosial atau untuk mendapatkan berita atau informasi adalah yang tertinggi, yaitu sebanyak 16 orang. 2. Berkomunikasi dengan teman atau keluarga. Sebanyak 10 responden menyatakan bahwa tujuan utama mereka menggunakan media sosial adalah untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga. 3. Hiburan. Sebanyak 3 responden menggunakan media sosial untuk tujuan hiburan. 4. Promosi bisnis. Hanya 2 responden yang menggunakan media sosial untuk promosi bisnis. Baik, untuk pertanyaan kelima, apakah media sosial mempengaruhi produktivitas Anda sehari-hari? Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 32 responden mengenai pengaruh media sosial terhadap produktivitas sehari-hari mereka. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, ya, sangat mempengaruhi. Sebanyak 13 responden merasa bahwa media sosial sangat mempengaruhi produktivitas mereka sehari-hari. Yang kedua, ya, agak mempengaruhi. Sebanyak 10 responden merasa bahwa media sosial agak mempengaruhi produktivitas mereka. Yang ketiga, tidak terlalu mempengaruhi. Anda dan responden yang merasa bahwa media sosial tidak terlalu mempengaruhi produktivitas mereka. Yang keempat, tidak mempengaruhi sama sekali. Hanya 2 responden yang merasa bahwa media sosial tidak mempengaruhi produktivitas mereka sama sekali. Untuk yang G, pertanyaan opini. Berdasarkan hasil survei terhadap 32 responden mengenai pertanyaan terlepas dari banyaknya dampak buruk dari penggunaan media sosial. Apakah Anda ingin berhenti bermain media sosial? Jawab iya atau tidak dan sertakan alasan. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, 28 responden memilih untuk tidak berhenti bermain media sosial meskipun menyadari dampak buruk yang mungkin ditimbulkan seperti koneksi sosial, sumber informasi, hiburan, dan keperluan pekerjaan. Yang kedua, tidak. Sebanyak iya hanya 4 responden yang memilih untuk berhenti bermain media sosial dengan alasan yang bervariasi, seperti gangguan produktivitas, kesehatan mental, privasi, penggunaan waktu yang lebih baik. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pengaruh media sosial di abad 21. Jadi kesimpulan mengenai hasil survei dari beberapa responden, kami dapat menyimpulkan penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan banyak orang, khususnya di abad 21. Dengan mayoritas responden merasa tidak dapat lepas dari penggunaannya meskipun menyadari dampak negatifnya. Media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi dan hiburan, tetapi juga sumber informasi dan dukungan dalam pekerjaan. Media sosial digunakan untuk berbagai keperluan penting yang membuatnya sulit untuk ditinggalkan. Meskipun ada kekhawatiran
kekhawatiran mengenai produktivitas, kesehatan mental, dan privasi. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan dalam penggunaan media sosial sehingga manfaat yang diperoleh dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan aspek-aspek penting lainnya dalam kehidupan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu saja dari kelompok 10. Kata yang tidak berkenan di hati, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.